Oke bro, di depan gua sekarang kedatangan seal up Q23. Kalau nggak salah ini Q23 ya. Ini yang punya cewek, baru beli 4 bulan, pemakaian harian buat ngantor. Singkat cerita, dia baru beli 4 bulan, sebulan pemakaian itu dari baru beli kontrolernya rusak. Garansi dari seal up-nya cuman 2 minggu katanya. Nah gua nggak tahu deh, harusnya kan kalau controller rusak ganti controller doang gitu ya, walaupun mungkin udah nggak garansi ya, tinggal bayar beli controller. Tapi kalau nggak salah katanya spare partnya nggak ada. Akhirnya dia putuskan lah bawa ke suatu bengkel. Di bengkel itu diganti sistem. Nah itu samalah sama yang biasa gue kerjain. Kalau sudah ada e-scooter yang orangnya cuma bisa jual nggak jual spare part, dan kita nggak bisa beli langsung dari China gitu ya, mau nggak mau ganti sistem. Nah seperti halnya yang di sini diganti sistem. Nah jadi sini tuh mau ada gue kasih masukan. Nah gue selalu kalau dalam video tuh selalu kasih masukan, jangan A, jangan B, jangan C, jangan D, supaya skuter tuh pada awet, pada minim kerusakan gitu kan. Terus kalau ada hujan gimana antisipasinya gitu. Nah, cuman kayaknya konten-konten gue tuh juga nggak semuanya nonton ya, karena banyak orang baru gitu ya, akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan kadang-kadang masih aja terjadi gitu. Nah untuk di kasus yang ini, yang pertama dia baru beli sebulan, ganti sistem di bulan ketiga nggak bisa jalan, mati total. Pas gua buka ya begini, ini pernah ada gua bahas di konten gua. Jadi diganti sistem, kontrolernya diganti pakai yang kayak gini. Nah ini gue pernah bahas di beberapa video. Aslinya controller kan begini ya, ada casing, heatsink namanya. Ini jadi bukan fungsinya, bukan cuman casing, tapi sebagai heatsink, pengantar panas. Dan di sini ada sealnya, jadi dia bisa bikin lumayan waterproof, sama buat mendinginkan, sama juga buat keamanan komponennya, pelindung. Jadi ini fungsinya banyak. Ini tuh nggak boleh dioprek-oprek gitu. Nah ini mungkin karena baterainya kan gede ya, kurang lebih segini lah. Baterainya lumayan gede, 24 Ah atau berapa gue lupa. Nah aslinya kontrolernya itu kecil, diganti sama yang lebih besar. Cuman karena nggak muat, kayak misalnya contoh ini nggak muat gitu kan, mentok, akhirnya dibukalah casingnya. Cuman dikasih baterai warp seperti ini, semuanya ke expose, MOSFET-nya ke expose semua ya. Ini kalau dibikin begini ya, pernah gue bahas, ini tidak ada pengantar panasnya, itu satu. Terus yang kedua, itu MOSFET gampang banget kena air, komponen-komponennya gampang kemasukan air. Nah sama ini konektor nih, kalau mungkin kalian punya skuter, sebaiknya konektor yang model JST kayak gini tuh dihindari ya. Ini semuanya konektornya pakai JST, karena kalau skuter yang sering buat daerah lembab, konektor JST yang kayak gini-gini tuh konektornya gampang berjamur, berkarat, sehingga kadang-kadang bisa nggak connect. Nah bagusnya tuh ganti yang konektor spoon mini gini, tapi yang warna kuning lah. Jadi kalau ya, ini mungkin alasan kenapa selalu pakai konektor kecil seperti ini, biar dia muat di dalam. Kalau ini kan makan space ya, kadang-kadang begitu kondisinya. Tapi kalau gue sebisa mungkin tidak memakai konektor seperti ini, itu satu. Oke, anggap aja gini. Terus gimana nih bang kalau misalnya ini nggak muat gitu, controller di sini, terus
konektornya juga harus ganti yang gede-gede, baterai udah gede ya. Kalau seperti di konten-konten gue, makanya gue bikin mau nggak mau kontrolernya di atas sini pakai tas tersendiri biar tidak dibuka casingnya gitu. Jadi perkabelannya juga bisa rapi, baterainya juga bisa dibikin lebih besar karena decknya ada space ya. Paling solusinya terakhir begitu, tapi bukan dengan cara menelanjangin seperti ini ya. Lalu ada problem kedua, kemarin BLDC nya gua tes pakai alat, BLDC nya masih berfungsi ya. Jadi di lampu kabel phase nya itu semua pada nyala, cuma pas gue puter pakai tangan agak seret. Gue pikir dari kaliper rem, biasanya kalau kaliper rem nggak pas kan dia bikin seret, tapi pas gue kendorin kaliper rem masih agak berat. Nah gue curiga nih, kita cek aja isinya, pasti seretnya ini dalam karat. Tapi sebenarnya gini, untuk e-scooter yang belum waterproof juga ya, kalau sering dipakai kena hujan tuh biasanya butuh 2 tahun kali ya, rata-rata 2 tahunan gitu, baru 3 tahun tuh dia baru kerasa karatnya itu bikin seret. Cuman ini kan baru 4 bulan nih, jadi kita cek aja. Buset, ini kalau skuter ini bukan cuman karat, ada lumpur. Ini kalau skuter kondisinya begini nih, ini sebenarnya masih bisa dibersihin. Nah cuman kalau sampai berlumpur begini nih, kayaknya bukan hujan doang ini pasti sering ngelewatin banjir, terus atau diem di kubangan air gitu, yang airnya mungkin hampir sedek atau airnya ngelewatin sampai sini lah gitu kan. Jadi ini kayaknya daerah yang sering dilewatin tuh sering banjir atau tergenang, jadi kondisinya berlumpur begini. Karena kalau hujan tuh hujan biasa tuh paling nggak sampai separah ini ya, cuman pinggiran doang karat gitu ya. Udah, nanti ini dibersihin aja, sekalian dikasih tahu kalau banjir atau ada kubangan air yang lumayan dalam sebaiknya dihindari. Tapi kalau tidak bisa ya harus dilewatin sambil jalan terus, tapi jangan sampai berhenti, karena kalau ketika dia berhenti ya air mudah masuk. Sama gini, yang kondisinya begini tuh tapi biasanya nggak selumpur ini ya, cuman karat juga lebih bikin cepat karat tuh yang sering nyuci tuh. Banyak sih korbannya gitu, yang skuternya tuh belum waterproof dia tapi dicuci, itu bahaya tuh, lebih jahat dari air hujan lah kalau nyuci tuh. Jadi kalau gue saranin sih skuter jangan dicuci ya. Tips buat cara bersihin skuter tuh gue udah pernah bikin, cuman kayak pakai air sabun Sunlight digosok-gosok. Kalau nggak mau beli waterless kan mahal tuh ya, itu bisa pakai itu gitu. Nah jadi ini nanti gue kasih tahu supaya tidak melewatin genangan air, atau nanti gue tanya apakah ini dicuci atau enggak. Nah sama gini, kalau habis hujan sebaiknya tuh sampai rumah dinaikin pakai bangku begini nih. Nah habis itu di motornya dinyalain dulu, di gas paling kenceng, supaya kalau ada air-air yang di dalam itu dia bisa minimal keluar lah, tidak mengembang, tidak nempel di dalam terjebak gitu. Nah itu jadi bisa lumayan. Sama kan dari angetnya si BLDC juga bisa bikin air menguap dikit gitu. Jadi sebaiknya kalau habis hujan, kalau yang belum waterproof skuternya bisa dinaikin bangku, digas sepol mungkin sampai dirasa cukup ya, mungkin sekitar 2 menit 3 menit aja cukup. Paling itu sih, biar nggak kejadian kayak gini-gini terus. Ya bro, ini untuk kalau selesainya kayak gimana udah nggak perlu gua videoin lagi karena standar sih ya, cuman kayak ganti sistem. Yang penting ini berfungsi lagi. Nah tapi ini ganti sistem juga kayaknya mau gua naikin spek speednya deh, jadi biar bisa lebih kencang lagi.
Oke bro, sampai ketemu di tips lainnya.